Ya kamu kayaknya butuh banyak belajar lagi dan lebih banyak percaya diri, gak malu-malu gitu kan. Ya nggak apa-apa ya Ca, nggak apa-apa. Terus aku jadi nangis di situ. Pokoknya komentarnya gitu. Kamu sampai suara kamu sebagus ini, kamu nggak lolos kemarin di audisi. Dari awal ini bakal relate banget sih sama banyak orang gitu. Banget. Bahkan sebenarnya aku yang nggak punya trauma aja tuh jadi kayak ngerasa kayaknya aku punya trauma deh. Tapi kamu sendiri punya cerita tentang lagu ini? Karena lagunya emang relate di aku ya pasti aku punya cerita. Apa? Ya hubungan yang toxic juga dok. Oke, sekarang sudah punya pacar? Aku mau challenge Elsha. Bisa nggak dia nyanyi lagu dia tapi didangdutin? Elsha Trauma. Halo. Jadi sekarang dipanggilnya Elsha Trauma? Ya. Sebagian orang pada. Nama kamu apa sih sebenarnya? Nama aku Elsyara Dwi. Elsyara? Dwi. Tapi kenapa ditulisnya di situ cuma Elsha aja? Elsha Trauma makanya manggil. Elsha itu nama panggungnya. Jadi Oh, kayak Elsha itu nama panggungnya. By the way, aku cinta banget dengan lagu kamu. Oh, terima kasih banyak. Luar biasa banget. Jujur aku trauma. Iya, aku sempat lihat dokter pakai sound aku di TikTok. Oh iya, betul ya. Ya, by the way, bagi kalian semua yang mungkin belum familiar ya dengan orangnya ya. Mungkin, tapi kalau lagunya aku rasa pasti familiar banget ya. Ini adalah Elsha Dwi yang menyanyikan lagu yang tergalau di 2023. Masuk nominasi lagu tergalau di 2023 saya rasa ya. Trauma. Aku tak mengejarmu saat kau pergi, bukan karena ku tak cinta lagi, tapi ku ingin berhenti, tidak saling menyakiti aku, tak menahanmu tetap di sini, bukan karena tak bahagia lagi, tapi kini ku sadari, cinta tak harus saling miliki. Tisu dong, ambil dong. Kok jadi sedih? Luar biasa banget, suaranya bagus banget. Terima kasih dong. Umur berapa sih? Aku umur 21. Buset! Masih bocil. Masih bocil. 21 tahun? Iya, 21 tahun. Enggak bercanda tuh, kalau tisunya bercanda. Kalau lihat yang kayak ginian punya, gue kagak jadi sedih. 21 tahun, oke. Kuliah, kerja? Saat ini masih kerja sih. Kerja. Kayak ngejalanin itu aja. Kerja di mana? Enggak, yang aku tuh bisnis sih, bukan bisnis. Oke. Apa bisnisnya? Aku ada bisnis parfum. Oke. Tapi baru aja launching sih. Nggak apa-apa. Jualan TikTok juga? Belum, masih di toko Orange. Masih di toko Orange. Nggak apa-apa kalau di sini mau ngomong Shopee, nggak apa-apa, nggak kena ban. Oh ya. Jadi bisnis parfum baru aja launching, namanya Urgy Parfum. Oke. Terus apa lagi? Baru itu sih. Oke. Kuliah nggak? Aku sempat kuliah sih. Sempat kuliah. And then masih cuti. Masih cuti. Kenapa? Fokus ke lagu? Iya, masih fokus ke karir dulu. Tapi pasti bakal aku lanjut insya Allah. Ambil apa? Aku jurusan ilmu komunikasi. Oke, menurut kamu mana yang lebih penting? Pendidikan atau nyanyi? Dua-duanya penting sih menurut aku. Terus kenapa kamu tinggalkan kuliah kamu demi nyanyi? Karena saat ini aku masih fokus di sini. Karena takut fokusnya terbagi dua ya. Oke. Jadi pasti aku bakal ngelanjutin kuliah aku insya Allah. Oke. Kuliah di mana? Aku kuliah di Medan. Oh, kamu orang apa sih? Aku orang Medan aslinya. Kamu orang Medan? Ya, dan aku tuh merantau ke sini tahun 2021. Oh, papa mama di Medan masih? Jadi aku berdua doang di sini. Oh, dengan siapa? Dengan kakak aku. Oh, oke. Bukan dengan pacar tapi kan? Bukan dong. Okay. Oh, kamu orang Medan. Tinggal di mana? Aku juga lahir di Medan loh. Oh iya? Iya, aku numpang lahir tapi. Di mana tuh? Lahir di Medan, di rumah sakit Elizabeth kalau nggak salah di Medan. 3 bulan aku di Palembang.
gedenya di Palembang, makanya cabang pertamanya Athena itu di Medan. Karena itu kayak kota kelahiranku. Oh, kamu orang Medan? Aku di Medan itu di Jalan Pinang Baris namanya. Oh, oke. Terus kok bisa nyanyi? Memang dari dulu hobi nyanyi atau kayak gimana? Aku sih mulai nyanyi itu di awal-awal aku masuk SMP. Itu kayak mulai coba-coba buat cover-cover. Nah, inspirasi aku tuh kakakku sendiri sebenarnya. Kakakku tuh penyanyi. Dia penyanyi dari kecil. Ada namanya Altasha Natasha. Oke. Jadi dia kakak kandung nih? Iya, kakak kandung. Oke. Nah, jadi ngelihat dia tuh kayak nyanyi kesana kemari gitu ya, kayak wah ini kayak aku tertarik gitu loh. Nah, jadi dari SMP itu aku udah mulai ikut lomba juga tingkat daerah gitu-gitu kan. Kayak mencoba hal-hal baru di dunia menyanyi gitu. Oke. Menang nggak? Menang, alhamdulillah. Alhamdulillah menang dan coba ikut audisi. Apa? Itu pertama kali itu The Voice sama Indonesia Idol. Oke. Di tahun 2019 ya, 2019. 2019 itu berarti angkatannya Tiara Andini dan kawan-kawan ya? Iya benar, jadi aku satu kloter sama Lyodra kemarin. Satu kloter dengan Lyodra, oke. Jadi The Voice itu aku sampai blind audition aja sih. Nah, terus di Idol itu sampai golden ticket itu. Kamu dapet golden ticket? Enggak, tapi kakak aku dapet waktu saat itu tuh. Oh, kakak kamu dapet golden ticket? Aku gak dapet. Kamu gak dapet? Gak dapet. Kamu nyanyi apa? Nyanyi apa ya? Lupa sih. Adakah di YouTube video kamu? Gak ada. Gak ada, Pak. Cuma kalau The Voice ada. Buset, kamu sampai suara kamu sebagus ini, kamu gak lolos kemarin di audisi? Sebagus-bagusnya suara aku, tapi masih ada yang lebih bagus gitu loh, Dok, pada saat itu. Tapi kan kamu cukup paket kalau yang aku lihat sekarang ya, suara kamu tuh bagus, merdu. Mungkin lagunya juga pas banget di kamu. Penampilan kamu kan, ya kita kan jujur juga ya. Kadang kan kita ngelihat juga dong. Ya. Penampilan kamu juga cantik banget, kayak whole package gitu. Terima kasih. Kenapa kamu bisa nggak lulus? Siapa yang nggak lulusin kamu? Mungkin pada saat itu aku tuh kayak masih ragu gitu, belum percaya diri dan masih gak percaya sama apa yang aku bisa gitu. Oke. Jadi masih takut-takut, masih malu-malu, jadi belum all out gitu. Oke. Nyanyi lagu apa kemarin? Kalau di mana tuh? Yang di Indonesian Idol dah yang nggak lolos. Lagu apa ya? Aduh lupa lagi. 2019. Saking nggak berkesannya lupa deh. Iya makanya. Lagu apa ya? Ada jurinya siapa? Jurinya tuh ada Bang Judika. Oke. BCL. Bunda Maya kalau nggak salah. Di Medan? Di Jakarta. Oh, audisinya di Jakarta. Iya, audisi pertama itu di Medan. Tapi kan karena aku lolos, jadi masuk ke Jakarta langsung. Dah itu sih. Oke. Jadi tayang nggak sih di TV? Enggak tayang. Bahkan nggak tayang di TV. Bener. Jadi emang semuanya tuh nggak ditayangin gitu loh. Iya, ngerti kan yang dipilih-pilih aja nih yang tayang, yang bagus banget, yang jelek banget, yang lucu-lucu banget, kayak gitu. Bahkan kamu nggak masuk ke salah satu segmen itu. Bener. Bagus nggak masuk, lucu nggak masuk, jelek juga nggak masuk. Ya mungkin penilaian pada waktu itu susu lah, banyak yang kayak kamu ya. Kayak benar, gitu ya. banyak. Oke. Bukan cuma aku. Jadi kayak gimana ceritanya pada waktu di situ? Yang di mana nih, Dok? Yang di Indonesian Idol-nya? Nah, jadi kan aku tuh satu kloter dari orang Medan nih, kakak aku, Lyodra aku. Jadi itu kan masuknya ganti-gantian. Oke. Nah, jadi kakak aku dulu masuk lolos nih. Lyodra masuk dapet lolos. Golden ticket? Golden ticket dua-dua. Dua-dua golden ticket. Terus aku terakhir. Loh, tapi kamu bukannya tadi udah masuk? Bukan, itu kakak aku. Karena mirip gitu kan. Terus aku nyanyi. Udah deh nyanyi terus kayaknya kamu belum percaya diri ya gitu-gitu kan komennya. Siapa yang ngomong itu tuh? Itu aku lupa sih siapa.
Pokoknya komentarnya gitu. Semua? Ya kamu kayaknya butuh banyak belajar lagi dan lebih banyak percaya diri, gak malu-malu gitu kan. Jadi terus aku kayak, maaf ya kamu belum bisa dapet golden ticket gitu-gitu. Terus aku tuh kayak, ya gak apa-apa gitu. Terus keluar-keluar tuh aku udah berusaha nangis kan karena sedih. Terus tuh mereka, ya gak apa-apa ya Ca, gak apa-apa. Terus aku jadi nangis di situ karena ngeliat kayak teman-temanku pada dapet, kakak aku dapet, terus kayak ya udah mungkin harus banyak lebih belajar lagi gitu. Sedih. Soalnya di situ tuh kayak aku sama kakak aku berdua kan, benar-benar ke Jakarta tuh gak ada keluarga. Jadi kayak benar-benar kita berdua doang, jadi saling menyemangati lah. And then kakak kamu gak masuk ke 12 besar? Sampai 30 besar. Sampai 30 besar. Dan Lyodra yang menang ya pada waktu itu ya. Biasa. Kalau The Voice? The Voice itu tahun berapa tuh? 2019 juga. Jadi setelah The Voice itu baru Indonesia Idol aku ikut. Di situ aku gak lolos juga, tapi di tahap itu emang aku yakin juga sih gak lolos. Kenapa? Karena lagu yang aku bawain itu tuh kayak bukan aku gitu loh. Terus kenapa kamu bawain? Karena itu lagunya dipilihin sebenarnya. Oh, lagunya dipilihin. Iya. Jadi lagunya dari mereka, terus aku bawain. Ngomong-ngomong kalau pinter nyanyi kayak gitu, les gak sih sebenarnya? Sebenarnya tergantung sih. Tergantung. Mungkin sebagian ada yang les, ada yang enggak. Kamu. Kalau aku sih enggak. Mungkin bisa bawaan. Sendiri, sudah bawaan. Papa, mama ada yang pinter nyanyi gitu? Ada. Mama bisa nyanyi. Pantes gue kagak bisa nyanyi kan. Bapak gue juga kacau banget kalau nyanyi. Tapi itu sebenarnya bisa dilatih. Oh iya. Jadi biar lebih bagus. Kemarin aku ketemu pelatih. Terus dia bilang susah ini diperbaiki. Emang harus bertahun-tahun sih. Kalau emang dasarnya tuh belum ada gitu. Jadi emang perlu dilatih gitu. Jadi emang harus banyak dipelajari tentang nyanyi. Aku udah coba kemarin. Aku sudah coba nyanyi kemarin kan. Cuma komentarnya lebih bagus lu praktek aja, Dok. Daripada yang ngaji kata. Tapi kamu fokus banget di nyanyi ya? Saat ini. Kuliahnya di mana nih? Medan apa Jakarta? Di Medan. Oh, di Medan. Pantes cuti. Jadi supaya bisa di sana. Bener. Dan kemarin aku undang, kamu bilang kamu ada di Medan. Iya. Pulang kampung atau apa nih? Pulang kampung. Iya, soalnya udah lama gak pulang. Aku pulangnya itu jarang-jarang banget. Jadi kakak kamu sekarang nyanyi? Kakak aku nyanyi sambil nge-YouTube juga. Dan kamu? Nyanyi. Sibuk roadshow. Iya. Selamat ya, lagunya luar biasa banget. Terima kasih, Dok. Bagus banget. Lagunya ini antara relate dengan gak relate kan, sumpah kan. Kayak nyampe banget. Iya, awal aku bawain lagu ini tuh kayak, wah ini tuh sebenarnya aku banget gitu. Kayak aku tuh ngerasain banget gitu. Jadi bawainnya tuh kayak dihayatin banget gitu. Jadi sebelum aku tag, aku pelajarin dulu ini lagunya gimana gitu kan. Terus ternyata itu relate. Ini gue seneng nih. Tapi sebelum gue tanya relate-nya nih, gue tanya dulu kayak gimana caranya kamu bisa dapat lagu ini? Ini kan lagunya diciptain sama Kak Aan dan Prilly Latuconsina. Dan senang banget sih pastinya bisa dipercayakan untuk bawain lagu Trauma ini. Kok bisa dapat kamu ya? Temu di tengah jalan atau kayak gimana gitu? Awalnya aku udah kenal duluan sama Kak Aan Story. Terus setelah 2 tahunan berteman, kita ketemu untuk pertama kalinya di studio musik juga. Nah di situ tuh kayak berbincang lah tentang ini. Aku punya lagu gini. Nah terus aku mulai pelajari lagunya dan sampai di titik ini. Itu lagunya dipercayain ke kamu? Aku yang bawain tuh. Bukan audisi ya jadi Bukan ya. Jadi ketemu, ngasih lagu ini dan kamu langsung suka? Bener. Langsung mau? Karena aku emang udah yakin sih dari awal nih pasti lagunya banyak banget orang yang relate sama lagunya. Dari awal aja kamu sudah punya feel? Dari awal ini bakal relate banget sih sama banyak orang gitu. Banget? Bahkan sebenarnya aku yang gak punya trauma aja tuh jadi kayak ngerasa kayaknya aku punya trauma deh.
Diada-adain Dan iya, dan aku rasa setiap orang yang, ini kan kejadian yang amat sangat sering ya, kayak kita itu harus berpisah kayak gitu karena sesuatu hal yang toksik kan. Benar. Sesuatu hal yang toksik kan, jadi kayak memang harus diakhiri kan. Benar. Tapi ini Prilly ada masalah hidup apa sih dia? Wah, itu kurang tahu sih. Sudah pernah ketemu belum dengan Prilly? Belum sih. Belum pernah ketemu. Belum. Jadi nyiptain lagunya Prilly belum pernah ketemu. Dia belum pernah cerita gitu dia punya masalah hidup apa. Siapa sih mantannya Prilly? Gue jadi penasaran. Gue habis denger lagu Trauma yang nyiptain Prilly, gue langsung cari mantan Prilly siapa. Langsung dicari tahu ya. Iya, ada masalah hidup apa sih, di dalam banget lagunya, luar biasa. Iya benar sih. Lagunya dalam ya. deep. Tapi nggak diceritain gitu ada masalah apa dengan lagunya? Enggak sih. Tapi kamu sendiri punya cerita tentang lagu ini? Ya karena lagunya emang relate di aku ya pasti aku punya cerita. Apa? Iya hubungan yang toksik juga dok. Oke, sekarang sudah punya pacar? Sudah. Sekarang sudah ada punya pacar. Yang baru nih? Iya. Kalau jadi idol jangan pacaran. Ya nggak apa-apa dong. Paling nggak jangan ngaku depan kamera gitu. Ya nanti di-cut aja. Nanti kan fans kamu kecewa. Aduh, nggak apa-apa. Oke, trauma terdalamnya Elsya apa nih? Ya trauma terdalamnya tentang hubungan ya. Yang pastinya aku pernah diselingkuhin juga. Diselingkuhin? Kayak gimana sih ceritanya? Waduh harus nih. Dia selingkuhnya dengan cewek atau dengan cowok dulu nih? Dengan itu cewek penting lah. Sekarang ditanya. Dengan cewek. Dengan cewek. Dengan cewek. Mana lebih nyesek? Selingkuhnya dengan cewek atau selingkuhnya dengan cowok? Dengan cowok sih, jujur. Ya, jadi aku pernah diselingkuhin. Jadi itu kayak buat aku trauma banget buat mulai hubungan baru. Jadi itu udah toxic sih sebenarnya. Cuma kadang aku aja ya pernah kayak memaksakan gitu ya. Ini tuh belum loh, itu aku masih bisa lanjutin loh gitu. Masih bisa mempertahankan gitu. Kadang tuh suka gak sadar kita tuh udah di titik itu. Tapi karena kita tuh masih bisa ngelanjutin tuh tetap lanjutin. Jadi kayak ada batas waktu capek ya gitu loh. Tunggu bener-bener capek baru bisa ngelepasin itu semua. Aku punya kata-kata yang bagus untuk itu. Apa? Kayak gimana ya? Kayak apa ya? Bersama dia sakit, nggak bersama dia lebih sakit lagi. Oh. Iya kan? Kayak bersama dia itu sudah diselingkuhin, dia apain kayak gitu, punya pengennya bersama dia itu sakit banget lah, kayak gitu kan, kita kan masih mengenang. Tapi nggak ada dia juga sakit. Tapi tergantung nggak sih dok? Tergantung gimana? Kalau misalnya nggak bersama dia lebih sakit. Iya bukan, maksudnya kayak gini, sama dia itu sakit nih. Jadi kayak hubungan yang toksik itu kan kayak gitu. Waktu dengan dia ini kayak sakit, ribut terus kayak gitu, nggak nyaman. Tapi nggak ada dia, kangen, tambah sakit juga kayak gitu. Sakitnya itu kayak sakit pengen bersama dia gitu. Kalau aku sih nggak. Kayak lebih seneng tanpa dia gitu. Oh, kamu karena emang ya putusin. Iya udah diputusin. Karena kan emang nggak enak aja kan mempertahankan itu. Apalagi nginget-nginget itu pasti lebih sakit. Jadi kayak ya udah dilupain aja. Jadi kayak mending nggak usah sama-sama sama dia gitu. Jadi kayak hidup kita lebih tenang, lebih bahagia gitu. Diselingkuhin sama? Sama apa tuh? Cewek kenal nggak kamu? Tahu nggak? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Kok bisa ketahuan? Pasti ada aja ditunjukin gitu loh. Ditunjukin jalan. Terus jadi trauma? Trauma banget. Apa traumanya kamu? Jadi apa ya? Overthinking? Ya pasti overthinking, apalagi cewek pasti overthinking setiap malam. Tapi kayak ngerasa kurang gitu. Apa kurangnya aku gitu? Kayak udah ngusahain, pasti kan semua orang tuh ngusahain yang terbaik ya buat pasangan. Tapi kayak diselingkuhin rasanya kayak jadi nggak percaya diri gitu. Terus dengan pacar yang baru jadi korban nggak? Kamu kemana Yang? Kok hilang 2 jam? Enggak sih, lebih banyak belajar aja. Kayak yang akunya dulu gitu, sekarang lebih kayak mengurangi aja. Kayak gitu, yang nggak berlebihan. Jadi yang normal-normal aja lah gitu. Nggak bucin-bucin banget. Iya, nggak bucin-bucin banget, tapi bucin. Kamu bucin? Sewajarnya lah.
Sewajarnya. Siapa pacarmu? Penyanyi? Enggak. Single? Maksudnya? Cowok single tapi? Single. Single. Alhamdulillah single. Kalau kamu pernah nggak selingkuh? Enggak sih. Kok? Sama teman kalau cewek. Enggak lah. Aku setia banget orangnya. Oh, kamu orangnya setia banget. Pasti. Oke. Pernah nggak buat trauma ke orang lain? Ya, biasanya kalau cewek-cewek cakep kayak gini tuh, biasanya antara dua tuh. Kalau nggak dia yang trauma, dia yang buat trauma di orang lain. Nggak tahu ya kalau itu. Yang ini pacaran sudah berapa lama jadi? Yang ini pacaran udah baru sih, belum sampai setahun. Belum sampai setahun, oke. Dan dia support? Support. Oke. Apa aja kesibukan Elsa sekarang? Ini lagu pertama by the way? Lagu pertama. Lagu pertama, gila lagu pertama langsung meledak. Alhamdulillah. Meledak. Jadi kayak gimana nih tanggapan Kak Aan? Tentang Abis lagu ini meledak langsung buat project atau kayak gimana? Tanggapannya pasti senang, happy banget karena bisa seluas ini didengar orang gitu. Dan pasti ada project-project berikutnya. Sudah ada pembicaraan? Sudah. Kapan ya? Aku sudah nungguin lagunya kamu nih. Masih mau lagu galau? Belum tahu sih, belum tahu. Kayak gimana sih pandangan kamu? Kan kamu sudah kemarin gagal, terus gagal di Indonesian Idol, gagal juga di The Voice kayak gitu ya. Tapi ternyata kamu bisa cetak hits dan bagus loh. Ini lagunya kalau menurutku ya sampai 5-10 tahun ke depan itu aja masih akan terkenang-kenang terus ini lagu kalau menurutku. Karena ini lagunya memang dalam, relate dan memang bagus banget sih menurutku. Ini akan jadi lagu yang panjang sih kalau menurutku sih. Padahal kamu dulunya tuh sempat ditolak. Iya, tapi aku banyak belajar sih dari situ. Belajar untuk memperbaiki apa kurangnya, di mana kurangnya. Jadi kayak mungkin aku kurang ini. Jadi kayak jadi pertimbangan aku untuk kedepannya gimana gitu. Terus abis salah kayak gitu kamu sempat les atau apa? Nggak ada? Enggak sih, cuma belajar aja tuh aku belajar sendiri. Kayak oh ini tuh seharusnya tuh nggak gini ya. Aku belajar dari YouTube juga gimana. Jadi kayak aku harus kenal diriku sendiri dulu gitu loh Dok. Kayak ini tuh harus gini loh gitu. Dan itu. Oke. Cita-cita kamu apa? Pengennya kamu nih? Awalnya banget itu cita-citaku pengen jadi kowat. Hah? Jadi apa? Iya. Oh, serius? Iya. Wow. Tapi karena aku nggak diizinin, karena itu berat ya mungkin menurut orang tua aku. Karena latihan fisiknya harus ini banyak ya. Oke. Jadi aku masih di situ saat itu aku masih lanjut kuliah dulu. Ini kuliah jurusan apa sih? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi, oke. Terus? Maunya jadi? Apa tuh? Maunya jadi? Jadi kowat. Enggak, tadinya ambil ilmu komunikasi itu maunya jadi apa? Belum tahu arahnya kemana. Kayak masih. Orang kebiasaan ya kuliah kayak gitu ya. Iya, sebenarnya tuh kayak ya udah jalanin aja dulu nih gitu. Yang mana ada jurusan kayak ini gampang nih gue. Ya, terus ya udah lanjut aku kayak ikut kakakku karena pandemi kan. Kakakku ternyata mau tinggal di Jakarta. Terus dia kan juga ada kontrak sama label. Okay. Jadi harus tinggal stay di sini. Terus itu karena COVID kan aku libur kuliah tuh kayak offline kan. Online. Jadi ikut tuh awalnya, ikutin kakak kemana-mana ngikut. Terus udah di Jakarta tuh beberapa lama, udah hampir setahunan tuh ketemu Kak Aan. Oke. Dan sekarang cita-citanya jadi pengen jadi diva? Ya. Seperti itu. Insya Allah. Aku doain yang terbaik lah ya. Penyanyi favorit kamu? Penyanyi senior favorit kamu yang jadi contoh untuk kamu. Kalau di Indonesia?
Itu Rosa. Teh Rosa. Teh Teh Ocha. Sudah pernah ketemu belum? Belum. Aku suka banget dari dulu sama Teh Ocha. Kenapa? Karena lagu-lagunya bagus, suara juga bagus, kayak aku cocok juga bawain lagu-lagu dia. Oke. Jadi asal nyanyi tuh sebelum aku punya single, aku selalu nyanyiin lagu-lagu dia. Oke. Kamu nyanyiin aja biar dia notice oleh Teh Ocha. Cover ya? Iya, dulu aku sering coverin lagu Teh Ocha. Oke. Kalau penyanyi yang masih muda, yang baru, rising star yang kamu favoritin siapa? Yang di Indonesia? Heeh. Yodra, mungkin, Tiara. Oke. Sayang banget ya nggak bisa seangkatan dengan mereka ya. Aku pikir keren banget loh kalau misalnya kamu seangkatan dengan mereka. Ini seangkatan sih, tapi nggak apa-apa kali ya. Nggak apa, prosesnya beda-beda. Prosesnya beda-beda. Dan bukan artinya itu akhir dari segalanya. Bener. Aku ingat yang dari Medan juga ini juga nih. Cynthia Gabriela. Iya, Cynthia Gabriela. Karena juga tuh lagunya bagus juga tuh. Iya, benar. Suaranya bagus juga. Tapi memang kalau pengen berkembang kayaknya memang harus di Jakarta kali. Benar, karena lebih luas ya ininya jangkauannya untuk di dunia musik. Ngerasa juga kayak gitu. Ngerasa. Karena di Medan tuh emang sedikit banget peluang kita untuk jadi gede. Sedikit tapi ada. Jadi buat susah. Aku aja ngerasa. Kayak aku bukan penyanyi sih, tapi kan kalau kita itu public figure atau artis atau siapapun kayak gitu ya, kalau di daerah tuh agak sulit berkembang. Benar sih. Makanya sekarang kalau ditanya rumahku di mana, kebetulan anak istri aku di Palembang. Tapi kerjaanku kebanyakan Jakarta. Kalau di Palembang aku nggak mungkin bisa maju secara public figure ya. Benar. Tapi kalau secara bisnis sih oke-oke aja. Makanya ya harus pindah ke Jakarta mau nggak mau. Karena banyak peluangnya. Banyak peluang, terus juga kan acara-acara yang kayak ginian punya itu nggak semuanya bisa terschedulekan dengan baik ya. Benar. Off air TV, apa-apa, itu kadang-kadang kan mendadak banget, besok benar, ya, iya. mampus deh. Iya. Kayak gimana coba? Iya, kalau kita di luar kota pasti harus ngatur jadwalnya gitu ya dong. Lebih simpel kalau misalnya di sini. Kalau penyanyi luar negeri? Luar negeri yang masih muda itu aku sukanya sama Olivia Rodrigo. Kalau yang seniornya aku suka Celine Dion. Oh, oke. Ya, seperti itu. Nyanyi lagu apa yang kamu nggak bisa? Nyanyi lagu apa ya? Aku mau challenge nih. Aku mau challenge Elsha. Yang terakhir nih. Aku mau challenge Elsha. Bisa nggak dia nyanyi lagu dia, tapi didangdutin? Belum ada jedak-jeduknya ya? Udah ada jeduk-jeduknya ya. Cuma alhamdulillahnya ya masih tetap yang normal-normalnya Masih yang tetap kepake. normal ya. Tetap karena unsur galaunya masih tinggi ya. Iya. Jadi gimana kalau kita dengerin lagu Trauma versi dangdut? Aduh, gimana ya? Susah itu. Susah. Gak apa-apa, do the best. Do the best. Gak kebayang ya. Gimana ya? Gak bisa sih dok. Gimana ya? Dangdut apa? Dangdut yang bisa? Dangdut gue lagunya kagak ada yang tahu lagi. Mungkin dia cocok, lagu suaranya itu cocok dengan lagu ini. Kayak ada yang aku bayangin ya, yang cocok itu kayak lagu Siti Nurhaliza. Zapin. Boleh atau betapa ku mencinta betapa ku cinta padamu. Itu lagu lama ya dok? Iya, belum lahir. Ketahuan deh gue udah tua kan. Ketahuan deh gue udah tua. Apa lagu Melayu? Lagu Melayu, apa aja deh, boleh. Ntar aku boleh searching. Boleh. Aku gak hafal liriknya sih, tapi bisa nyanyiin. Gak apa-apa. Boleh. Pakai teks. Boleh. Boleh dong, emang ini audisi apa? Kalau enggak gue yang nyanyi nih. Mute. Oke, dari awal aja.
Iya. Sampai oke. Cindailah mana tidak berkias, jalannya lalu rentah beribu, bagailah mana hendak berhias, cerminku retak seribu. Tapi aku yakin loh lagu kamu bisa dangdutin. Ayo coba. Masa kalah dengan Judika? Gimana ya? Gak bisa. Ya udah. Iya, lucu takut ketawa. Oke. Thank you Elsa sudah datang ke sini. Terima kasih banyak dong. Mudah-mudahan kamu sukses. Dan aku menunggu lagumu yang kedua. Tapi kali ini yang kedua aku siap jadi sponsor. Gimana, banyak nggak mau sponsorin? Alhamdulillah sih. Aku siap. Dokter juga salah satu inspirasi aku. Oh iya? Kenapa? Karena aku suka nonton edukasinya tentang skincare. Apalagi aku yang masih mencari-cari ya skincare yang bagus gitu. Kenapa harus dicari kayak gitu kan? Selalu mencari tahu, update. Mana tahu aku pakai brand yang salah gitu. Jadi selalu nonton edukasi Dr. Richard. Oke, thank you. Kalau cari nggak usah cari, pakai punya gue aja. Jadi selalu nonton tuh, cari tahu. Ini Dr. Richard ada review gak ya gitu tentang ini. Jadi sangat membantu aku sih. Pasti banyak banget orang yang terbantu sama Dr. Richard. Thank you. Tapi aku sekarang bergeser. Kenapa tuh? Ya kan dulu kan cuma skincare aja kan. Kayak gimana sih tanggapan kamu? Karena aku sekarang kan nggak hanya only skincare kan. Aku pengen dengar dari yang pernah ngikutin aku dan tahu kan gitu kan. Karena sekarang kan aku sudah melebar banget nih. Bukan cuma ke skincare, ke perjandaan juga. Podcast juga. Menurut pendapat kamu kayak gimana? Menurut aku real, jujur aja nggak apa-apa. Katain aja juga di sini nggak apa-apa. Menurut aku sih nggak masalah. Selagi itu membantu mengedukasi juga, pasti orang-orang bakal nilainya gimana ya? Ternyata Dr. Richard tuh nggak cuma bantu orang tentang skincare, tapi permasalahan juga yang pasti orang banyak ngambil dampak positifnya lah. Gitu. Menurut kamu apa masalah kecantikan kamu? Penampilan kamu? Pipi. Pipi? Kenapa pipinya? Cabi? Enggak. Kalau kamu kurangin lagi, kamu akan bermasalah. Coba, sorry, lihat gigi bawah kamu. Oke, kamu punya masalah sama kayak aku. Apa tuh, Dok? Ada yang punya kaca nggak ya? Pakai handphone. Kamu punya gigi tengah, dengan gigi tengah itu nggak jadi satu. Nggak ketemu. Nah, kayak gini nih. Gigi tengah kamu dan gigi bawah kamu tuh kayak gini nih. Iya. Oke, sehingga kamu itu mandibula itu yang bagian sini, itu bergeser sebelah sana. Kalau kamu hilangkan lemak, nanti kamu akan kelihatan kayak orang tua. Aku jarang banget kasih konsul kayak gini. Ini sih sering. Sama nih. Gigi tengah aku nggak sama kan? Iya. Ini geser. Kalau geser itu nggak bisa. Jadi kalau misalnya aku menghilangkan lemakku, itu akan buat masalah di aku. Satu. Ya. Yang kedua, apalagi kamu ngerasa? Udah lihat kan? Dan itu juga kamu nggak boleh botox rahang. Kalau kamu botox rahang, tambah kelihatan perbedaan kamu. Jadi kamu nggak ada masalah pure, nggak ada masalah satupun dengan pipi. Oke, 2, apalagi? Yang kurang? Yang kamu ngerasa deh insecure. Ini double chin. Mana ada double chin ya? Ada. Aku sering. Semua orang kalau nunduk ada. Iya sih. Tapi kan aku lagi gendutan waktu ini. Lagi gendutan. Emang naik berapa kilo? Naik 6. Oke. Penting ya bagi penyanyi kayak gitu ya. Terus apalagi? Apalagi ya? Ada satu yang menurutku. Kamu ngerasa nggak kalau kamu nyanyi, alis kamu itu berubah? Iya, goyang-goyang juga. Ngikutin. Kamu lihat ya. Ini kamu lihat ini ya. Nah ya, ini alis kamu kan sebenarnya bagus ya. Jadi alis kamu itu kan lengkuk ya. Itu sudah bagus ya. Tapi pada waktu kamu ekspresif ya, alis kamu tuh kayak gini. Iya benar-benar. Tidak ada lekuk satupun. Tuh,
Lihat gak? Kita lihat pas di ref nanti ya. Tuh. Ngerasa gak kamu? Ngerasa. Jadi pada waktu kamu berekspresif, itu alis kamu tuh Iya. benar-benar kayak gini. Bener. Benar-benar kayak gini. Ngerasa itu sering. Bahkan tidak ada lekuknya sama sekali kayak gitu. Jadi benar-benar kayak wajah sendu dan sedih. Mungkin karena itu jadi nyampe ya, tambah nyampe ya. Tapi yang kayak gini punya, ada satu treatment yang kamu nggak boleh lakukan. Kamu nggak boleh botox dahi. Oh. Karena kamu bernyanyi dan berekspresi dengan otot di dahi kamu. Kalau kamu lakukan itu, nanti kamu akan ngerasa kayak tambah kurang. Karena itu treatment yang nggak boleh kamu lakukan, berarti ke depan kalau kamu pengen jaga, kan karena kan dahi itu kan ke depan kan akan kerutan. Apalagi waktu umur 30-an, 40 tahun nanti kan nggak bisa. Kamu lakukan kayak gini punya kan kelihatan kerutan semua. Jadi serba salah. Kamu nggak botox, kamu lakukan ekspresi kayak gitu punya kelihatan semua. Kamu botox akan menghalangi nyanyinya kamu kayak gitu punya kan. Berarti dari sekarang kamu harus ngerawat elastisitasnya supaya nggak gampang kerutan. Jadi kamu udah 30-an, 40-an nanti lebih jadi aman. Gitu Ibu. Oke. Sebab pas kamu nyanyi itu aku ngeliatin. Wah ini orang ini harus treatment ini nih. Kepalaku tuh kalau ngeliatin orang tuh kayak komputer. Oke, keren. Jadi itu caranya Dok pakai skin booster boleh. Pokoknya kayak kamu harus buat kulit kamu itu tebel supaya nggak gampang terjadinya kerutan. Jadi kayak nggak gampang muncul kerutan gitu. Sehingga jadinya nggak patah-patah. Soalnya kalau sudah terlanjur patah-patah, nggak bisa. Mau nggak mau kamu dibotox. Kalau dibotox sebenarnya bisa, tapi kamu harus latihan lagi. Dan itu tuh nggak nyaman di kamu. Karena kamu tuh kayak, kamu bayangin nyanyi tanpa tangan. Iya sih. Kayak mana ya, tetap ada yang kurang ya gitu. Gitu. Bener. Soalnya aku kalau nyanyi tuh alisnya gerak-gerak banget. Iya, dan gerak kamu tuh kayak gini. Ngerasa? Ngerasa. Itu sebenarnya komen juga di TikTok. Oke. Kak, kenapa alisnya kalau nyanyi goyang-goyang? Gerak-gerak. Cuman itu tanpa kesadaran gak sih? Kayak iya, karena kamu berbicara sendiri. pakai otot yang di dahi. Kamu berekspresi dan berbicara tuh pakai otot di dahi. Itu beda-beda. Ada orang yang nggak kayak gitu. Makanya ada beberapa orang tuh kalau di botox ya, itu kayak silau dia ngerasa. Jadi kayak ngerasa silau terus ngerasa pusing. Nah kalau kamu di botox nanti kamu akan ngerasa kayak, Dok, kenapa ya aku pusing terus sekarang ya? Kayak kamu tuh sudah terbiasa ngomong pakai dahi, terus aku tahanin dahi kamu terus kayak gitu. Jadi kayak kamu tuh sakit kepala gitu. Tapi ada orang yang di botox, B aja nggak ada masalah gitu. Apalagi yang pengen kamu ubah atau perbaikin? Nggak ada sih, aku nggak pernah ngerubah, tapi aku selalu suntik double chin doang. Oke. Kamu tuh imut. Kalau satu-satunya menurutku yang harus di-upgrade di kamu ya. Apa yo? Kalau aku jadi dokternya, hidung paling cuma. Di apain tuh? Entar di filler atau di OP kayak gitu ya. Tapi sebenarnya sudah bagus sih. Atau di shading. It makes you better pasti. Yes. Tambah lebih baik. Iya, tambah lebih baik gitu. Sudah bagus, tambah lebih bagus. Cuma aku kayak nggak terlalu bisa gitu kalau Tapi misalnya. jangan kalau operasi, saranku kalau untuk tipikal kayak kamu, jangan operasi di Indonesia. Oke. Siap. Soalnya tipikal hidung kayak kamu nggak boleh dioperasi di Indonesia. Kalau dioperasi di Indonesia pastinya akan jadi. Thank you Elsa. Cukup dengan tanya Dokter Richard.